Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang kembali bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang baru dan kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan dan menikmati kasih dan hadirat-Mu. Biar setiap pujian kami malam hari ini, biar setiap penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik, itu yang menyenangkan hati Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Sembah, Kau sungguh baik bagiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan hidup kami saat ini, satu hal yang kami percaya, Engkau selalu pegang hidup kami Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Oh, ini iman kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak. Mari sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi Ya Tuhan, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. mari bersama naikkan pujian-Mu, katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Engkau penghiburan kami Tuhan. dan perlindungan Engkau kekuatan hati kami. bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama nyatakan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu bawa setiap kami ku terbang, akan terbang melewati setiap tinggi perkara atas perkara di dalam hidup kami tengah Tuhan. badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau kekuatan oh, dan perlindungan
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Rajaku. Mari lebih lagi bersama naikkan pujianmu, mari nyatakan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai, Di tengah badai ku hidup, tak menyerah. ku tak menyerah. Engkau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindunganku, bagiku, pertolonganku, pertolonganku. Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. perlindunganku, Tuhan. Yesus, Kau sumber kehidupan, Yesus Tuhan, kekuatanku hanya dalam-Mu. Haleluya. dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai Kami hidup, percaya. ku tak menyerah. Amin Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan Hanya bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat Kami tanganku, berserah. aku berserah. Kau kekuatan kami, Kau Tuhan. ku nantikan, Amin. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau selamanya. Kami rindukan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan, sebab dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pembebasan. Kami percaya Tuhan bahwa dari firman-Mu Tuhan, itu yang menguatkan setiap hati kami. Nah, hadirat-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Oh, sebab itu kami mencari Engkau, ku nantikan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersama malam hari ini mari naikkan pujian-Mu, angkat hatimu sembah. Nyatakan pujian-Mu, nyatakan hatimu. Ini hati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami nantikan, ku nantikan Engkau. Oh Yesus, Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, amin. Allah Kami kuasa sembah Engkau, dalam kemuliaan yang Tuhan. kudus. Oh, Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku nantikan, Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah, ku Nanti Engkau, nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku kudus. sembah Engkau, Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kekudusan-Mu Tuhan yang kami nantikan. Biar hati kami menyembah malam hari ini. Biar hati kami memuji Engkau. Biar hati kami berseru Tuhan. Biar hati kami mencari Engkau. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang Kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa Allah kuasa. dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi bersama kata ku Nanti Engkau, Allah kuasa Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Mari lebih dalam lagi kita sembah Dia. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Selamanya kami mau memuji nama-Mu, nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak disembah. Oh, Yesus Tuhan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, hanya nama Yesus. Ku sembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau, ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku. Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Engkau selamanya. Engkaulah segalanya.
selamanya. Mari lebih lagi sembah Tuhan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya, selamanya. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Yesus, kami mau menyenangkan Engkau, menyembahmu, memujimu selamanya, sampai akhir hayatku mau menyembahmu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak disembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus, Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, namamu. Selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu untuk selalu mengerti rencana dan kebaikan Tuhan, bahkan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh belajar menghidupi dan melakukan yang terbaik. Urapi setiap kami, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, bahwa kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, ya, selamat malam. Nama saya Marta, Bu. Saya adalah salah satu korban tabrakan beruntun 7 mobil di tol Cipali yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, kejadiannya tanggal 28 Juni. Ya, saya bacakan ini saudara karena ya ini kejadian baru terjadi ya, 28 Juni yang lalu. Di tol Cipali 7 mobil tabrakan beruntun. Puji Tuhan ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa melindungi kami dari maut. Kami satu mobil berlima, saya suami dan 3 anak. Kami akan menuju ke Jogja, Solo. Saat ada penyempitan jalan, mobil kami berhenti karena 2 mobil di depan kami juga berhenti. Sedangkan 3 mobil di belakang kami, yaitu truk kontainer yang besar itu melaju kencang dengan supir yang mengantuk.
Lalu truk itu menabrak 2 mobil di belakang kami sehingga terjadi tabrakan beruntun yang menyebabkan mobil kami depan dan belakang hancur. Saat itu sayalah yang sedang duduk di belakang bersama anak yang paling kecil umur 5,5 tahun. Saya kaget dan hanya bisa berteriak, "Darah Yesus." Ya, saya merasakan 2 kali goncangan yang sangat kencang sekali. Puji Tuhan Ibu, kami sekeluarga selamat dan tidak ada yang luka serius. Walaupun mobil kami hancur, kami sekeluarga tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik melindungi kami. Saya selalu berdoa seperti yang Ibu ajarkan, biar Tuhan saja yang pegang kendali dan ambil alih seluruh kehidupan kami sekeluarga. Semua hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa saudara ya. Tabrakan beruntun 7 mobil dan di belakang tuh kontainer. Ya, 5 orang satu keluarga, persis seperti yang saya alami dan keluarga, kami berlima. Ya, tapi itulah saudara ya, kita terus berserah pada Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan sempurna. Ya, dan Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Dia. Ya, Tuhan memberkati Ibu dan sekeluarga. Dan malam ini kita sudah selesai dengan kitab Ester. Sekarang kita masuk di Ayub pasal yang pertama. Ya, kita tahu kisah dari kitab Ayub ini menceritakan seorang pria saleh, ya, pria yang kaya raya, memiliki segala-galanya, dan dia juga hidup takut akan Allah. Tetapi Tuhan izinkan iblis mencobai dia, saudara. Dan bagaimana tanggapannya kepada Tuhan? Kitab Ayub adalah kitab yang luar biasa untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Dan saya berdoa sepanjang pembelajaran tentang kitab Ayub ini kita mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Iya, saudara, Ayub ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berkarakter jujur dan dia juga mencintai Allah. Namun ya bagaimana saudara, Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai Ayub, menghancurkan segala yang dia miliki, yang tertinggal hanyalah Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana reaksi Ayub, kita akan sama-sama belajar. Mulai Ayub pasal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah kesalehan Ayub, ya. Seperti yang kita tahu bersama, Ayub adalah seorang pria yang saleh, dia takut akan Tuhan. Iya, Ayub pasal yang pertama, judul perikopnya adalah kesalehan Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi anaknya Ayub 10, ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, saudara, luar biasa, kita lihat di sini. Dia orang yang terkaya. Di sebelah timur, dia punya semuanya, anak 10. Dia punya ternak, tadi saudara hitung sendiri, ribuan. Ya, dan dia punya budak yang dalam jumlah yang sangat besar karena ternaknya banyak, kekayaannya berlimpah, jadi ya pembantunya juga banyak. Dia punya semuanya serba banyak, saudara. Ya, dan kita melihat di sini, saudara, ya, kita akan mendapat informasi tentang bagaimana tokoh Ayub ini diceritakan. Dan Ayub ini ya, dia adalah tokoh utama dari kitab ini. Dia diizinkan Tuhan kehilangan semuanya saat dia melakukan ya kesalehan, bukan kesalahan loh. Dia orang yang terkaya dari sebelah timur dikatakan. Ya, dan dia berasal dari tanah Uz. Ya, di mana tanah Uz itu? Ya, lokasi dari tanah Uz itu tidak jelas, saudara, ya. Kita hanya mengetahui bahwa Uz memiliki banyak padang rumput dan tanaman padang gurun.
Dia punya banyak tanaman untuk dipanen ya. Dia terletak ya dekat wilayah padang gurun ya, dan cukup dekat dengan orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim sehingga mudah untuk dirampok oleh mereka. Jadi Uz disebutkan dalam kitab Yeremia juga. Ya, tanah Uz ini yang pasti dia berada di satu tempat yang subur ya, banyak hasil panen dan ternaknya juga hidup banyak di sana. Dan diperkirakan dia berada dekat dengan orang-orang Sheba dan orang Kasdim. Uz juga disebut di kitab Yeremia, sebagian besar ya para pakar atau ahli beranggapan bahwa Uz ini terletak di tepis ya timur sungai Yordan dekat Kanaan atau dekat Israel. Dan di sana di mana orang-orang Yahudi yang kepada mereka Allah pertama kali menyatakan diri. Ya, jadi para ahli, para pakar menyimpulkan bahwa Uz itu ya berada di sebelah timur sungai Yordan, tempat yang subur dan juga banyak hasil tanahnya. Ya, dan kita melihat di sini saat kita ya melihat apa yang dialami oleh Ayub, ya maka saya percaya banyak hal yang bisa kita petik, saudara. Iya, jadi saudara di situ ya Ayub ini orang terkaya di sebelah timur. Ayat 4 dikatakan anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa saudara, Ayub ini sebagai seorang ayah, dia ayah yang luar biasa. Anak-anaknya laki-laki itu suka bikin pesta. Kalau pesta undang-undang temennya makan-makan, bahkan ya saudaranya perempuan diundang, ya pesta-pesta lah. Nah setiap kali mereka habis pesta, Ayub itu mempersembahkan korban. Dia bangun pagi, dia panggil semua anak-anaknya, didoakan, dipersembahkan korban penghapus dosa. Sebab Ayub berpikir jangan-jangan siapa tahu anak-anakku ini sudah berbuat dosa. Bahkan mungkin mereka mengutuki Tuhan. Jadi Ayub mempersembahkan korban. Ya, dan Ayub ini luar biasa imannya saudara. Dia tidak mau anak-anaknya itu hidup tidak menghormati Allah. Ya, jadi tidak diketahui secara pasti ya. Iya saudara, tidak diketahui memang secara pasti. Tetapi Ayub ini kemungkinan hidup pada zaman para bapak-bapak leluhur, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, sebelum Allah memberikan hukum tertulisnya atau mengangkat para imam untuk menjadi pemimpin agama pada zaman Ayub. Ayah adalah seorang pemimpin agama dalam keluarga. Karena tidak ada imam pada zaman itu saudara ya, yang akan membawa mereka ya menghadap Allah. Jadi ya kita lihat di sini bahwa ya kemungkinan bahwa Ayub ini adalah memang orang yang ya sungguh-sungguh memang dituntun oleh Allah apa yang akan dia lakukan ya, sehingga dia sudah tahu cara-cara untuk mempersembahkan korban. Ya, pada zaman itu tidak ada imam yang dapat memberikan petunjuk mengenai hukum-hukum Allah, bagaimana menghormati Allah. Tapi karena Ayub ini bergaul dengan Tuhan, dia diberi pengertian ya, mempersembahkan korban, menghapus dosa. Ayub itu bertindak sebagaimana seorang imam dan mempersembahkan korban-korban kepada Allah, meminta pengampunan bagi dosa anak-anaknya, bagi keluarganya, dan hal ini menunjukkan bahwa Ayub tidak menganggap dirinya itu tidak berdosa. Ayub melakukan hal ini karena keyakinan dan kasihnya kepada Allah, ya, dan bukan hanya karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Ya, kita lihat di sini saudara ya bahwa Ayub ini luar biasa. Dia hidup di zaman belum ada ya
Tuhan memberi hukum-hukum atau peraturan-peraturan. Tetapi Ayub dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan, dia dituntun sendiri oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia mempersembahkan korban, meminta pengampunan kepada Allah ya, dan Ayub menunjukkan perhatian yang sangat dalam terhadap kehidupan rohani anak-anaknya. Karena ya dia takut apabila mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Orang tua zaman sekarang ya kita juga harus menunjukkan perhatian yang sama kepada anak-anak kita. Ya tegur mereka ketika berbuat dosa, nasihati mereka untuk hidup menghormati Tuhan. Kasih tahu mereka kalau mereka tidak menghormati Tuhan, berbuat dosa, maka hukuman ya itu bisa terjadi. Bahkan banyak malapetaka terjadi dalam hidup manusia itu akibat dosa. Ayub ini sangat luar biasa saudara. Dia berdiri menjadi imam bagi keluarganya. Harusnya semua para bapak-bapak bertindak sebagai imam dalam keluarga. Bapak-bapak harus berdiri menjadi imam yang benar, yang baik ya, untuk memberikan teladan, bahkan memohon pengampunan kepada Tuhan untuk anak-anak dan seisi rumahnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya, saudara, kita lihat di sini Alkitab berbicara tentang sidang-sidang surgawi lainnya, di mana Allah dan para malaikat merencanakan ya banyak hal dan kegiatan di bumi. Ya, dan di mana para malaikat diharuskan memberikan pertanggungan jawab mereka di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah pencipta segala malaikat, baik yang melayani Dia maupun yang memberontak terhadap Dia. Jadi Allah memiliki kuasa dan otoritas yang sama, penuh atas dua-duanya. Kita tahu bersama iblis itu siapa? Iblis itu malaikat yang memberontak dan tidak mendapat pengampunan, dia dibuang saudara, dan dia menjadi kuasa gelap. Tetapi malaikat-malaikat lain itu ya sama, mereka itu juga adalah ya ciptaan Tuhan. Dikatakan di sana satu saat datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Iblis yang semula itu adalah malaikat Allah juga saudara ya, di mana dia dirusak oleh kesombongan ya, tinggi hati, dan dia ingin dialah yang disembah. Ya, dan dikatakan di sana iblis itu menganggap bahwa Allah itu sebagai musuhnya, dan dia berusaha menghalangi pekerjaan Allah daripada manusia itu. Tetapi iblis dibatasi oleh kuasa Allah dan hanya bisa melakukan apa yang diizinkan baginya. Iblis adalah musuh kita ya, karena kita secara aktif adalah orang-orang yang ya diserang oleh dia ya. Jadi kenapa kita harus bermusuhan dengan iblis? Makanya Alkitab bilang musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan orang, tapi roh-roh jahat di udara. Itu adalah iblis dan setan-setan. Dan kenapa kita harus memusuhinya? Karena dia senantiasa menyerang kita saudara. Iblis terus berusaha mau menyerang kita, makanya kita harus peka dengan cara kerja iblis. Dikatakan di sana iblis itu ya selalu memberontak terhadap kebenaran. Dan kalau kita mau hidup sungguh-sungguh menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan, pasti kita menjadi musuh iblis. Sebaliknya orang-orang yang terus hidup dalam dosa ya temannya iblis saudara ya. Dan iblis itu adalah dia terus berusaha untuk menghancurkan ya rencana Tuhan atas hidup orang-orang percaya anak Tuhan. Itulah pekerjaan iblis saudara. Iblis adalah musuh kita karena memang dia menyerang kita, dan karena dia ingin membuat manusia membenci Allah. Dia melakukan hal ini ya dengan melalui kebohongan dan tipuan. Dan Ayub adalah seorang lelaki yang tidak bersalah, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia diberkati. Dan ini adalah merupakan target utama iblis ya. Setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Tuhan ya harus sadar bahwa ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita menjadi sasarannya iblis. Jadi kita harus mengantisipasi serangan iblis. Ya, iblis membenci Allah dan iblis membenci umat Allah.
Iblis membenci Allah, dia membenci anak-anak Allah. Lalu Tuhan tanya, dari mana engkau? Dia bilang, dari menjelajahi bumi, berkeliling-keliling. Dari percakapan ini kita bisa belajar ya banyak hal tentang iblis, saudara. Yang pertama, iblis itu bertanggung jawab kepada Allah, dan semua makhluk malaikat yang baik maupun yang jahat, yaitu diwajibkan mereka untuk menghadap Allah. Ya, jadi iblis pun tunduk dan takluk kepada Allah, sebab memang ya dia bertanggung jawab ya kepada Allah. Jadi dia ya memberikan laporan ketika ditanya dari mana, dia bilang dia dari keliling. Ya, dan Allah mengetahui bahwa iblis itu bermaksud untuk menyerang Ayub, ya, anak yang dikasihinya. Iblis ini hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu, ya, beda dengan roh-roh jahat yang membantu dia dalam pekerjaannya, tetapi sebagai makhluk ciptaan dia bersifat terbatas. Ya, jadi iblis itu punya anak buah seperti halnya dalam kepemerintahan, saudara. Ada bos, ya ada anak buah. Makanya dikatakan ada penghulu-penghulu, ya ada roh-roh jahat di udara, ada pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, ini urutan-urutannya. Ya, dari kerajaan kuasa kegelapan di dunia ini, saudara. Ya, dikatakan bahwa mereka ini roh-roh jahat yang membantu, saling membantu untuk menuntaskan pekerjaan mereka, yaitu menjatuhkan manusia. Ya, yang ketiga, iblis itu tidak bisa melihat ke dalam pikiran kita atau memberitahukan tentang masa depan. Ya, tapi iblis mengetahui ya dari keadaan kita, dari omongan kita iblis tahu. Dan iblis itu hanya bisa menipu, memberi tipuan-tipuan kepada manusia. Jadi andai kata dia bisa, dia tentu mengetahui bahwa Ayub tidak akan hancur karena tekanannya. Ya. Sebab iblis tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Kita harus tahu sebagai umat Allah, ya kita pasti bisa mengatasi serangan kuasa iblis dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Amin. Ya, Allah memberikan batasan pada apa yang iblis bisa lakukan. Karena itu jawaban iblis kepada pertanyaan Tuhan memberitahu kita bahwa iblis adalah nyata dan aktif di bumi. Sehingga kita bisa mengetahui hal ini tentang iblis seharusnya membuat kita tetap dekat dengan Tuhan. Yaitu penguasa, oknum dan kuasa yang lebih besar dari iblis. Kerjaannya iblis itu jalan-jalan keliling-keliling. Ngapain? Cari-cari orang yang bisa dicobai. Makanya hati-hati, saudara, kita harus mengerti kebenaran ini supaya hidup kita ini tidak diombang-ambingkan, ya. Lalu dikatakan di sana iblis bilang habis jalan-jalan keliling-keliling, ya. Sebagian orang berpendapat bahwa dialog ini dibuat oleh penulis kitab ini saja. Mungkinkah ini adalah percakapan antara Allah dan iblis benar-benar terjadi? Bagian-bagian lain dalam Alkitab memberitahu kita bahwa iblis memang memiliki akses menuju Allah. Iblis bahkan menghadap hadirat Allah untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Yosua sebagai imam besar pada waktu itu. Jadi jika percakapan ini memang ada, ya memang ya ada alasan. Ya, dan alasan-alasan kenapa benar percakapan ini kita lihat dari penderitaan Ayub yang benar-benar terjadi. Jadi kitab ini memang benar-benar adalah ya kitab yang fakta, saudara, bukan hanya fiksi tapi fakta. Sebab ceritanya benar-benar ada. Ya, lalu Tuhan bertanya kepada iblis pada waktu itu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan ya, Ayub adalah contoh tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Namun Allah izinkan iblis untuk menyerang Ayub, terutama dengan cara yang sangat-sangat kasar. Saudara, ya dari sini juga kita tahu bahwa ya Tuhan berkata, kau sudah ketemu Ayub, orang yang saleh takut Tuhan. Hati-hati, iblis memperhatikan hidup kita. Tuhan juga mengetahui hidup kita, ya. Makanya saya selalu berkata, mari kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi kerajaan iblis, menggoyahkan kerajaan iblis, tapi kita juga harus berdampak bagi kerajaan sorga. Artinya hidup membawa terang Tuhan. Ya, jadi iblis itu tahu. Maka Tuhan tanya, kamu udah ketemu Ayub? Kamu tahu kan hidupnya saleh?
Kamu tahu kan dia itu takut akan aku, kata Tuhan. Kamu tahu kan apa dari kebenaran di sini yang kita dapat, saudara? Ya, bahwa ya itulah, ya, iblis tahu hidup kita. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, apapun itu, iblis itu tertawa. Kalau lihat saudara itu tiap malam ibadah di mesbah doa. Banyak yang bilang sama saya, "Bu, itu loh, istri saya itu tiap malam ikut mesbah doanya ibu, tapi cerewetnya, mulutnya." Nah ini teman-temannya iblis ini. Ya, walaupun kita ibadah, kita melayani, kalau hidup kita nggak berubah-berubah, ya sama aja, saudara. Iblis tahu dan iblis mengenal kita, Tuhan juga tahu dan Tuhan mengenal kita. Makanya hati-hati. Tuhan tanya sama iblis, "Kamu tahu itu hambaku Ayub? Ya kamu lihat kan dia saleh." Ya, jadi saudara, kita belajar malam ini bahwa iblis tahu hidup kita, Tuhan juga tahu. Makanya hati-hati. Kalau saudara berbuat dosa, istrimu enggak tahu kau ke hotel sama perempuan. Iblis tahu, Tuhan tahu. Ya, dan iblis mendakwa saudara sama Tuhan tuh loh Tuhan. Dia itu pendeta loh Tuhan. Dia pengkhotbah loh, kalau minggu khotbah di gereja. Tapi lihat dia tuh bersinah. Ya, iblis tahu. Ya, saudara mau melayani di gereja sebagai apa? Di gereja dia, iblis tahu majelis. Tuh loh Tuhan, majelis Tuhan. Ya, kalau hari Minggu melayani engkau, tapi lihat hari lainnya ya. Dia selingkuh, dia mabok, dia judi, dia merokok. Walaupun gak ada yang tahu, tapi iblis tahu dan Tuhan tahu. Makanya malulah. Ya, malu sama iblis dan takutlah akan Allah, saudara. Karena hidup kita ini diketahui iblis, diketahui Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak sembarangan. Ingat, iblis melihat hidup kita, Tuhan juga tahu hidup kita. Jadi hati-hatilah kita ini dalam bertindak. Saya percaya saudara, kalau kita tahu akan kebenaran ini, maka kita harus hidup sama-sama, ya, hormat sama Tuhan supaya iblis tidak dapat membodohi hidup kita. Ya, dan kita akan lanjutkan besok saudara. Ini masih panjang sekali tapi saya potong di sini karena besok sudah ada pembahasan lain. Nanti kita akan lanjutkan besok. Tapi satu hal kita harus tahu bahwa ingat, iblis tahu hidup kita, Tuhan juga tahu hidup kita, ya. Mari kita renungkan firman ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa tahu banyak fakta tentang iblis, bahwa iblis ingin menyerang kami senantiasa. Iblis ingin melumpuhkan iman kami, iblis ingin membawa kami jauh dari Tuhan. Iblis ingin ya agar kami tidak percaya janji Tuhan. Tapi kami mau berdiri teguh percaya pada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang satu-satunya Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, Engkau juga Tuhan yang sanggup melindungi kami. Biarlah kami hidup dengan jujur di hadapan Tuhan di dunia ini, karena kami tahu iblis melihat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami belajar malam ini Tuhan bahwa ya ketika kami hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan berarti tanpa masalah, tapi Tuhan izinkan semua terjadi. Kami berdoa hari ini biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat, sama seperti Ayub yang menang sampai pada akhirnya. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka dalam masalah apapun, pergumulan, pesakit, penyakit Tuhan sembuhkan, pergumulan keuangan Tuhan pulihkan, yang terlilit dengan hutang piutang Tuhan sanggup memulihkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar lautan Tuhan terjadi atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Pulihkan setiap rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa hanya selain datang kepada Tuhan. Dunia terus berubah menjadi jahat, tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan tercurah bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sungguh-sungguh, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terlilit masalah keuangan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa biarlah iman kami selalu bangkit di hadapan Tuhan.
iman kami selalu nyata di hadapan Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Orang bertobat berbalik kembali Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan juga tercurah agar semua orang berbalik dan sungguh-sungguh datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan terjadi di hari-hari terakhir ini, bahwa iman kami semakin tulus dan kudus di hadapan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara malam hari ini, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang terus melimpah atas hidup kita, turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.